Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Yang saya hormati Pak Desmond Mundani Siagian selaku dosen pembimbing magang saya. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Elva Syafar Nasution dari kelas Administrasi Bisnis 6F. Ingin mempresentasikan laporan magang saya yang berjudul Peran Administrasi Umum pada Divisi Tanaman di PT Perkebunan Nusantara 4 Regional 2. Yang pertama, saya awali dengan latar belakang. Praktik kerja lapangan atau magang merupakan kegiatan akademik yang merupakan bagian dari kurikulum jurusan administrasi niaga di Politeknik Negeri Medan. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk pengenalan dalam lingkungan dunia kerja agar mahasiswa bisa mempersiapkan diri mereka supaya tidak terpaku hanya pada kompetensi ilmu dari perguruan tinggi, tetapi mahasiswa memiliki pengalaman, pengetahuan, dan wawasan dalam dunia kerja. Selanjutnya, penulis memaparkan beberapa tujuan magang. Yang pertama yaitu memperoleh pengalaman kerja secara langsung, untuk mengasah kemampuan dan wawasan profesional. Yang kedua yaitu meningkatkan kedisiplinan, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga yaitu melatih kemampuan beradaptasi, bekerja sama, dan berkomunikasi di lingkungan kerja. Yang selanjutnya adalah tempat dan jadwal pelaksanaan magang. Perusahaan yang menjadi tempat program magang adalah PT Perkebunan Nusantara 4 Regional 2 yang berlokasi di Jalan Letjen Suprapto nomor 2, Kecamatan Medan Maimun, Sumatera Utara. Secara garis besar, perusahaan ini bergerak di bidang produksi minyak kelapa sawit dan teh. Selama magang dilakukan secara WFO dan kegiatan magang ini dilakukan kurang lebih 3 bulan sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai 4 April 2025. Yang selanjutnya adalah sejarah singkat perusahaan atau gambaran umum perusahaan. PT Perkebunan Nusantara 4 Regional 2 atau yang biasa disingkat dengan PTPN 4 merupakan anak dari PTPN 3 yang bergerak di bidang agroindustri kelapa sawit. PTPN ini memiliki 30 unit kebun untuk mengolah budidaya kelapa sawit, 1 unit kebun mengolah kebun teh, dan 1 unit kebun mengolah plasma kelapa sawit yang berada di 9 kabupaten, yaitu Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan, Labuan Batu, Batubara, dan yang terakhir adalah Mandailing Natal. Adapun visi dan misi dari PTPN 4 ini yaitu visi menjadi perusahaan produsen minyak kelapa sawit berkelanjutan terbesar di dunia yang turut memastikan penghidupan bagi masyarakat dan menciptakan nilai bagi pemegang saham. Adapun beberapa misi dari PTPN 4 Regional 2 yaitu menjadi produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan praktik operasional perkebunan terbaik yang berbasis digital dan industri hilir yang terintegrasi. Yang kedua yaitu mendukung kebutuhan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani plasma dan masyarakat lokal. Yang ketiga meningkatkan kapabilitas dan potensi karyawan dengan melalui program pengembangan berkelanjutan. Yang keempat, memelihara lingkungan hidup dan sosial dengan mengimplementasikan praktik keberlanjutan. Dan yang terakhir adalah menjunjung standar etika yang tinggi melalui implementasi dari tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya ada struktur organisasi perusahaan. Pada saat melakukan magang, penulis ditempatkan di divisi tanaman. Jadi di divisi tanaman ini adalah jantung dari kegiatan operasional perusahaan. Adapun beberapa tugas dari divisi tanaman ini yaitu menyusun rencana jangka pendek, anggaran belanja dalam bidang tanaman dan produksi. Yang kedua, menyelenggarakan pengadaan bahan-bahan tanaman. Yang ketiga, mengevaluasi draft kebijakan, norma standar agar tercapai dengan kondisi real untuk diusulkan ke bagian direksi. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi draft investasi dan eksploitasi di bidang tanaman berdasarkan perkembangan internal dan eksternal untuk diusulkan ke bagian direksi. Selanjutnya topik atau bidang yang diamati. Selama menjalankan magang, topik yang penulis amati adalah peran administrasi umum pada divisi tanaman di PT Perkebunan Nusantara 4 Regional 2. Ada beberapa prosedur kerja atau operasional perusahaan yang pernah
pernah penulis kerjakan yang pertama yaitu menginput dan merekap data PABE dan PABI. Pada saat melaksanakan magang, penulis bertanggung jawab untuk menginput data PABE dan PABI dari beberapa kebun yang di bawah naungan PTPN 4 Regional 2. Setelah data tersebut dikumpulkan, lalu dilakukan pengecekan ulang agar dokumen tersebut sama dengan dokumen sumber yang diperoleh dari PTPN 4. Selanjutnya ada penyusunan kerangka acuan kerja. Kerangka acuan kerja adalah dokumen panduan dalam pelaksanaan program atau proyek yang diadakan oleh PTPN 4 Regional 2 khususnya di divisi tanaman. Dokumen ini berisikan nama kebun, afdeling, uraian pekerjaan, di mana uraian pekerjaan tersebut dicari spesifikasinya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga adalah penyesuaian nama pejabat dalam dokumen PABE dan PABI. Dalam tugas ini, penulis bertanggung jawab untuk memperbarui nama pejabat dalam dokumen PABE dan PABI sesuai dengan struktur jabatan terbaru di bagian operasional perusahaan. Yang keempat ada melakukan pengecekan dokumen list verifikasi masyarakat yang mengikuti program Peremajaan Sawit Rakyat atau program PSR. Dalam pekerjaan ini, penulis terlibat untuk memeriksa beberapa dokumen seperti KK, KTP, surat keterangan tanah, dan dokumen lainnya. Apakah dokumen tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan atau pihak tertentu. Dan yang terakhir adalah mengetik notulen rapat, memorandum, dan surat lainnya. Pada pekerjaan kali ini, penulis bertugas untuk mengetik notulen rapat, memorandum, dan surat lainnya yang berkaitan dengan bagian operasional khususnya di divisi tanaman. Selanjutnya, penulis akan membahas tentang pembahasan di bagian teori. Ada beberapa pengertian administrasi umum yang dapat kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Administrasi umum ini memiliki pengertian ketatausahaan, kerjasama, administrasi sebagai proses, fungsi, dan administrasi sebagai lembaga pemerintah. Menurut Mahsuni, ada beberapa tujuan administrasi. Yang pertama yaitu memantau kegiatan atau data milik organisasi. Yang kedua yaitu mengevaluasi. Jadi selain memantau kegiatan, administrasi juga dibutuhkan untuk mengevaluasi seperti mengevaluasi kebijakan, rencana, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu penyusunan program kegiatan administrasi juga bertujuan untuk membantu penyusunan program kegiatan agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Selanjutnya ke bagian permasalahan. Permasalahan dalam proses administrasi umum di divisi tanaman ini muncul ketika adanya pergantian pejabat board of management di awal tahun. Nah, dokumen-dokumen penting seperti PABE PABI ini sudah dibuat atau disusun sejak bulan Desember, tetapi tidak bisa langsung diajukan karena masih mencantumkan nama pejabat yang lama. Oleh ketika terjadi mutasi jabatan, otomatis struktur jabatan juga akan berubah, sehingga bagian administrasi harus memperbarui dokumen tersebut, khususnya di bagian tanda tangan dan nama pejabat. Selanjutnya, proses pengajuan ini membuat pengajuan menjadi tertunda dan berpotensi ditolak oleh bagian anggaran karena tidak sesuai dengan struktur yang tertera. Permasalahan ini menunjukkan bahwa administrasi itu harus selalu siap dan sigap untuk memperbarui dokumen penting setiap kali terjadi perubahan jabatan agar kegiatan operasional tidak terganggu dan proses anggaran tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya adalah solusi. Dari permasalahan sebelumnya, penulis memberikan beberapa solusi. Yang pertama yaitu membuat dan memperbarui daftar pejabat yang sedang menjabat. Daftar ini memuat nama dan jabatan pejabat aktif yang dapat diperbarui setiap kali terjadi perubahan struktur. Yang kedua adalah melakukan pengecekan ulang sebelum mencetak atau mengirimkan dokumen tersebut ke berbagai bagian di perusahaan, terutama dalam bagian tanda tangan harus disesuaikan karena itu termasuk bagian yang sangat formal. Selama menjalankan magang, penulis mengalami beberapa hambatan. Yang pertama yaitu jenis pekerjaan yang monoton sehingga penulis kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru. Yang kedua, mentor seringkali memberi tugas yang sekaligus banyak itu, tapi waktu pengerjaannya sangat singkat sehingga membuat tugas-tugas siap melebihi
waktu tenggatnya. Yang ketiga yaitu saat kurang memahami tugas, penulis mengalami kesulitan untuk bertanya kepada mentor karena mentor memiliki kesibukan. Akibatnya, penulis harus mencari solusi sendiri. Yang terakhir adalah bagian kesimpulan. Dari pemaparan pembahasan yang telah penulis paparkan tadi, penulis ingin menyimpulkan bahwa magang di PTPN 4 ini menunjukkan pentingnya administrasi umum untuk mendukung kelancaran operasional khususnya di divisi tanaman. Administrasi umum ini terbukti berperan strategis, bukan hanya sekedar pekerjaan tata usaha saja. Kendala seperti perubahan pejabat dapat disiasati dengan berkomunikasi yang baik antar karyawan perusahaan. Pengalaman ini menjadi bekal penting untuk menghadapi dunia kerja dengan lebih siap dan percaya diri. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Saudari Elva Syafana Nasution, mahasiswa program studi administrasi bisnis jurusan administrasi niaga. Ya, sedikit komentar terhadap PPT ini kan kita ini kan membuat PPT, ya kan? Bukan mengcopy laporan magang ke dalam PowerPoint gitu. Namanya juga PPT, PowerPoint, ya kan? PowerPoint. Jadi harusnya di situ tuh banyak poin, bukan banyak kata-kata seperti itu. Ya, juga di halaman-halaman sebelumnya itu banyak dia langsung copy paste dari laporan magang. Ya, jadi ini pembelajaran supaya nanti di seminar tugas akhir jangan lagi seperti ini modelnya. Ya, harus ada perbaikan. Oke? Nah, terus satu pertanyaan dari saya, ya. Sejauh mana Anda menerapkan ilmu yang sudah Anda dapatkan di administrasi bisnis ini, Anda terapkan di perusahaan PT Perkebunan Nusantara 4 Regional. Sejauh mana menerapkan ilmu administrasi bisnis yang sudah Anda dapatkan di Politeknik Indonesia, Anda terapkan di PTPN 4. Menurut saya di bagian ini Pak, di bagian pengerjaan mengetik notulen rapat itu termasuk penerapan yang saya terapkan di perusahaan sesuai dengan teori yang telah diajarkan di Politeknik Indonesia ini Pak. Pada mata kuliah apa kira-kira? Kalau nggak salah komputer bisnis Pak. Itu saja. Saya rasa memang semua pekerjaan saya ini Pak udah menurut teori yang dari Politeknik. Karena juga saya membahas tentang administrasi. Ya, oke, thank you very much. Terima kasih Pak.